Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Pelajari flow-nya dulu. Nanti suatu saat pasti kalian akan mendapatkan gambar yang detail di mana ada dimensinya, ada apa namanya datumnya dan sebagainya. Oke, silakan di-on-kan dulu. Ada pertanyaan? Bu, saya boleh nanya? Oke, iya. Saya masih bingung, Bu, yang maksudnya yang kalau misalnya di awal tadi kan kita ada ini kan tekan new project itu. Nah, itu kan tadi Ibu ada ganti ke project template terus di browse. Nah, apa bedanya project sama project template? Kalau dari awal kita udah project template itu seperti AutoCAD itu kita bikin template dulu ya. Tapi kalau project new itu kita benar-benar kosong gitu loh. Tapi kalau misalnya Bu, saya bisa startnya dari project template, apakah saya harus dari project new? Itu gini aja clue-nya. Kalau di project new itu sudah masuk dalam metrik, artinya datanya sudah metrik, itu kalian tidak perlu ke template. Karena kadang-kadang pada waktu kita project new itu justru masuknya ke dalam imperial, jadinya inci. Makanya harus masuk ke template, itu aja. Tapi kalau di project new sudah metrik, sudah milimeter, tidak perlu ke template. Ya? Oh iya, Bu. Sama ini, Bu, mau nanya. Pas tadi saya nyoba kan yang project template, terus browse, itu tuh dia cuma sedikit aja isinya. Nggak kayak punyanya Ibu ada MIDKK itu. Oh Di iya. malah nggak ada. Oke, iya ini ya saya lupa membahas di awal. Jadi pada waktu pembahasan di awal itu kan kita berbicara tentang apa itu namanya tentang program. Jadi yang install itu ini. Nah, pada waktu install, kalau kita nggak terkoneksi dengan internet, itu secara library-nya, template-nya itu sedikit sekali, bahkan kosong. Ya betul ya. Nah, itu tidak harus kemudian kita ya udahlah berarti kosong ya sudah, enggak. Jadi kalau sudah terlanjur menginstal tapi dengan library sedikit dan template yang sedikit itu nanti saya kasih juga pada waktu kalian kirim flash disk itu library-nya saya kasih juga. Jadi kalian nanti tinggal saya kasih instruksi library ini ditaruh di folder C, program data, Autodesk, .rvt dan sebagainya. Paham ya? Jadi kalau kita nginstal cepat, itu pasti library-nya nggak terinstall, template-nya nggak terinstall. Isinya tuh kadang kosong, kadang cuma 1 biji gitu. Ya? Oke, saya lupa tadi. Oke, untung ada yang tanya. Ya. Jadi terutama untuk apa namanya? Versi yang 2019, 2018, 2014, 2016 itu kalau kita nginstal itu langsung otomatis cepet kalau kita nginstal. Nah, tapi library-nya itu nggak ikut ke apa namanya ke install. Jadinya kosong. Nggak apa-apa, itu nanti saya kirim, nanti kalian copy langsung ke folder C. Nanti saya pandu itu ditaruh di folder yang mana ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Bu, mau nanya, Bu. Kalau misalnya udah terlanjur pakai yang metrik, cara memakai imperial gimana? Atau kebalik? Oh ya, kebalik. Oke, kamu masuk ke manage setting, sorry. Ini sebentar ya. Ini manage sebentar. Project unit. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau udah terlanjur di imperial, di inci mau ke metrik, perhatikan ya. Kalau kita tadi kan di arsitektur. Nah, itu cari manage ya, manage ini ya. Kemudian ini kan ada setting tuh. Nah, di sini ada project unit. Project unit. Nah, di sini tinggal pilih yang ini. Nah, di sini itu kita bisa ganti. Kan tadinya di sini ganti. Nah, ini kan use project setting. Berarti kita setting dari project awal.
Tapi kita juga bisa ganti di sini. Langsung. Ini kan gini kan? Nah, ini saya ganti, ini saya balik ya dari apa? Metrik ke inci. Jadi ini saya ganti gini kan? Ini. Oke. Nah, ini bisa diganti. Nah, gitu maksudnya. Oh, berarti satu-satu diganti, Bu. Iya, makanya karena kan settingan project kita bukan metrik tapi inci. Tapi bisa diganti-ganti. Gitu. Kalau saya sendiri sih lebih prepare ke dari awal itu kita sudah harus betul-betul di settingan metrik. Karena apa? Karena nanti library-nya itu inci loh. Bingung loh kamu. Library-nya inci semua nanti jadinya. Kasih, Bu. Ya, ini library-nya masih inci loh. Sorry, di sini library-nya masih metrik loh. Tapi kalau kita udah terlanjur masuk inci, library-nya masih inci. Gitu. Tapi nanti coba tak cari cara apakah ada yang bisa langsung sweep dengan cepat ya. Ya, Parna, nanti dulu. Sementara itu dulu jawaban dari saya. Ya. Oke. Lah ini ya. Kalau misalnya bikin atap terus lupa di offset gitu, apa bisa dibenerin atau harus bikin ulang, Bu? Bisa dibenerin. Jadi di Revit itu enaknya adalah bisa dibenerin. Sebentar, saya tak kembalikan ukuran saya ke milik ya. Oke, jadi pertanyaannya, ini saya kan bikin atap nih. Ya, tapi terlanjur bikinnya itu, oke, kalau punyamu kan bikinnya nempel di dinding ya. Tapi kalau misalnya di sini saya mau udah nempel di dinding, tapi apakah di-delete? Jangan di-delete. Jadi cara ngedit atap, pilih atap ya. Nanti kan keluar edit footprint. Jadi kalau kita ini pilih atap, edit footprint. Nah, ini kan muncul seperti ini ya. Nah, ini bisa misalnya di dinding gini kan. Nah, saya belum ngajarin yang di sini, modify di sini. Jadi modify di sini itu seperti AutoCAD. Di sini ada move, ada copy, rotate, ada trim dan sebagainya. Nanti ini akan saya ajarin sambil berjalan jadi saya nggak ajarin satu persatu sambil berjalan. Jadi misalnya seperti ini. Ini bisa digeser. Geser ya. Tapi kalau digeser itu kan kita tidak tahu ukurannya seberapa. Tapi perhatikan, saya geser ngawur. Ya, saya geser ngawur. Ngawur gini kan, saya geser ngawur. Kalau kalian pilih garis ini, itu kan muncul ini kan. Muncul seperti dimensi. Ya, kalau kita klik kiri tanpa perintah apa-apa akan muncul seperti dimensi. Nah, ini kalau diklik itu bisa masukkan nilai. Saya pilih. Ya, ini saya klik kiri, nilainya saya klik kiri, kita klik kiri, masukkan 1000. Klik kiri, masukkan 1000. Gitu. Jadi kalau ngantuk pun kalian, kalau di AutoCAD kan kita benar-benar nggak boleh menggambar dengan ngawur dari awal. Kalau ini pun seandainya terlalu begini, saking ngantuknya ya kalian kegeser gitu, waduh kok kegeser gitu, ya udah pilih. Klik kiri, di kiri, masukkan nilainya. Jadi, atau begini, ini kan jaraknya 1000. Kliennya minta jangan 1000, tapi 600 saja gitu kan. Namanya desain itu selalu ada perubahan. Maka ya udah kita pilih, ini kita ganti 600. Kita pilih, kita ganti 600 misalnya ya. Nah, Bu, itu kalau misalnya mau ganti ya memang harus diklik satu-satu gitu atau bisa kayak langsung select semua gitu, Bu? Kalau yang ini diklik satu-satu, tapi kalau ada cara lain, misalnya gini, pertanyaanmu bagus. Kan males ya? Sebentar. Oke. Ingat ya, kalian generasi yang, ya apa sih cari gampangnya? Sama, saya juga lebih suka cari gampang. Jadi gini,
misalnya saya tidak mau satu persatu ya, saya tidak mau satu persatu. Kalau gambar kita kecil gini cepat, tapi kalau yang gambarnya ini besar ya lumayan. Nah, saya ajarin lagi cara supaya lebih cepat, bukan satu persatu. Kalau satu persatu caranya seperti ini. Kalau mau cepat, perhatikan kursor saya, kalian masuk ke offset. Jadi perintah offset, ya, ini offset. Kalian pilih offset. Kemudian masukkan nilainya, ya, masukkan nilainya. Di sini misalnya saya masukkan 500. Misalnya ya, saya masih misalnya. Nah, matikan copy supaya kita offset itu tidak double tapi langsung pindah. Jadi matikan copy. Oke. Kemudian taruh kursornya di garis, Ya. Kalau ditaruh itu kan ada garis imajiner putus-putus, itu nunjukkan nanti dia offsetnya ke arah mana. Jadi kalau di sini garis putus-putusnya di sisi atas, maka offsetnya keluar. Kalau garis putus-putusnya di dalam, maka offsetnya ke dalam. Tinggal dipilih aja. Kemudian lepas, tekan tab pada keyboard. Tekan tab pada keyboard, itu kan kepilih semua, kemudian baru klik kiri. Nanti semua akan berpindah. Ini maksudnya ya, biar cepat. Iya Bu. Itu gimana Bu tadi dilepas? Oke, perhatikan ya, saya ulangi lagi ya. Oke, saya ulangi lagi. Masuk ke offset, ya, masukkan nilainya. Oke, matikan copy. Jadi kopinya matikan, jangan dicentang. Oke. Terus kemudian taruh kursornya di garis sampai terlihat garis imajinernya arahnya kemana. Lepas ya. Tekan tab. Di keyboard itu tekan tab satu kali. Jangan ditahan tabnya. Jadi tekan satu kali. Nah, itu kan kepilih semua garisnya. Kalau sudah jadi biru baru klik kiri di mouse. Klik kiri. Nah, gitu. Cepat. Setelah itu silahkan finish mode. Oke, selalu ada perintah begini Bu. Oh iya selalu, karena Revit itu berapa menit itu dia minta di save. Kalau kalian mau save ya silakan save project, kalau enggak ya do not internal. Oke. Oke. Jadi selesai. Makasih, Ya. Bu. Jadi ini untuk pertemuan pertama itu saya enggak ngajarin sampai detail dulu. Kalian pelajari dulu flow-nya. Jadi kalau gambar itu kita mulainya dari mana itu dulu di pertemuan sekarang. Nanti di pertemuan kedua kita masih menggambar dengan data dari AutoCAD, tapi kali ini lantai 2 saya ajarin cara untuk bikin lantai 2. Begitu seterusnya. Nanti di berikutnya saya tambahin satu materi lagi sedikit kayak kita belajar kayak AutoCAD itu loh. Saya tambahin lagi materi sedikit lagi, saya ulang materi sebelumnya, saya tambahin sedikit. Sampai kalian gambar enggak pikir lagi, enggak merasa mikir lagi gitu. Oke? Ada pertanyaan yang lainnya? Oke. Satu lagi sebentar. Untuk chat sebentar, ada yang ngechat. Bu, apakah G Drive-nya sudah? Oh, belum. Belum. Oh ya, ini untuk Claribel ini tadi kan masuknya telat ya. Ini untuk yang tanya programnya, ini tadi kita bicara ya bahwa untuk programnya, karena programnya itu besar sekali. Kalau saya masukkan ke Google Drive-nya lama, kalian juga download-nya lama. Jadi saya minta untuk koordinasi kirim ke saya ke rumah ya, ke Mojokerto itu flash disk-nya ya, jangan lupa flash disk-nya yang besar. Jadi koordinasi dengan teman-teman jadiin satu, tapi satu aja ya, satu flash disk aja ya. Nanti kalian karena kalau 10 flash disk saya ngopi terus nggak selesai nanti. Jadi satu aja. Nanti kalian kalian bagi juga. Nanti di situ saya kasih juga library yang versi 2016 saya punya, 2014 juga ada. Jadi nanti yang belum punya library, belum punya template yang komplit, saya juga kasihkan ya. Itu aja.
Oh ya, kalau ada yang tanya Bu, itu kan ada 2 file AutoCAD ya. Ada file materi ini dan juga ada file exercise. Jadi exercise itu file beda yang kalian gambar. Apakah wajib dikirim? Tidak. Tapi kalau kalian ingin ngirim gambar itu, kalian ingin ngirim gambarnya, silahkan nanti di e-learning maupun di di grup WhatsApp kita, nanti saya share juga Google Drive-nya. Jadi kalian kirim apa aja lewat situ aja. Nanti saya akan, Bu, ini gimana, benar apa salah ya, saya cek di situ ya. Terima kasih semuanya. Baik. Baik, Bu. Michelle, Terima kasih, Bu. Rosalin, thank you Dian. Iya, Salam terima kasih, Bu. kenal Salam Dian. kenal juga, Bu. Dan Aditama. Iya, Bu. Oke, Prana, Ariela, Gabriel, thank you. Terima kasih.